Bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang bersifat arbiter yang terjadi karena adanya konvensi yang digunakan untuk berkomunikasi. Bahasa mempunyai dua pengertian, yaitu sebagai ilmu pengetahuan dan sebagai alat komunikasi. Makna sebuah kata bergantung pada penggunaannya dalam kalimat. Karena dalam menentukan makna diperlukan adanya penentuan berbagai konteks yang melingkupinya. Dalam teori semantik kontekstual, bahwa sistem bahasa itu saling berkaitan satu sama lain di antara unit-unitnya dan selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok selanjutnya yang beranggotakan ada Hafiz Amirul Aziz, Rismayanti, dan Sohiatul Afitah. Di sini kami akan memaparkan materi tentang makna dan konteks pada mata kuliah linguistik Al-Quran. Yang pertama itu definisi makna. Makna secara bahasa merupakan media untuk memahami makna dan mentransfer ide-ide dan pikiran antara sesama manusia sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan baik antar sesamanya. Makna merupakan kajian terpenting dalam bahasa karena makna merupakan tujuan akhir antara penutur dan pendengar serta antara penulis dengan pembaca. Makna atau al-ma'ani adalah sesuatu yang berada dalam benak seseorang, terkonstruksi dan tersimpan di dalam jiwa manusia yang paling dalam serta tersembunyi dan sangat jauh, sehingga tidak bisa diketahui oleh orang lain dari pemilik makna kecuali dengan menggunakan perantara. Perantara tersebut bisa berupa sebuah simbol di mana di dalamnya terdapat kesepakatan oleh komunitas tertentu. Dalam istilah linguistik modern, simbol tersebut berupa 5, yaitu kata, lafaz, tanda atau isyarat, konvensi, kondisi, hal, dan korelasi nisbah. Yang kedua, definisi konteks. Konteks dalam artian syiak merupakan rangkaian dan koherensi kalimat atau situasi pembicaraan yang dapat menunjukkan atau memperjelas maksud pembicaraan. Syiak didasar pada rangkaian kalimat disebut syiak lugawi atau konteks bahasa, sedangkan syiak didasar pada situasi pembicara disebut dengan syiak al-hal atau al-konteks. Syiak konteks adalah pijakan utama dalam analisis pragmatis karena konteks meliputi penutur dan petutur, tempat, waktu, dan segala sesuatu yang terlibat di dalamnya. Konteks di dalam bidang semantik mempunyai peranan penting. Hal ini didasarkan atas fakta bahwa dalam suatu bahasa, unsur-unsur leksikal merupakan suatu perwujudan konsep bermakna tidak terlepas dari hubungan-hubungan intertekstual maupun ekstratekstual yang ada dalam bahasa yang bersangkutan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba menjelaskan tentang macam-macam makna. Menurut Verhaer, dalam personal makna menyentuh sebagian besar tataran linguistik dari yang terendah yaitu makna leksikal serta yang berkaitan dengan morfologis dan sintaksis yaitu makna struktural. Maka dari itu Verhaer membagi menjadi 4 jenis yaitu makna leksikal. Makna leksikal adalah makna dasar sebuah kata yang sesuai dengan kamus. Makna leksikal ini dapat juga diartikan sebagai makna kata secara lepas di luar konteks kalimat tanpa kaitan dengan kata yang lainnya dalam sebuah struktur atau fase klausa atau kalimat. Yang kedua yaitu makna morfologis, berarti cabang ilmu yang seluk-beluk bentuk kata dan perubahannya serta dampak dari perubahan itu terhadap arti atau makna dan kelas kata. Yang ketiga yaitu makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang muncul sebagai hasil suatu proses gramatikal
Dan yang keempat yaitu makna kontekstual. Makna kontekstual adalah makna sebuah laksem atau kata yang berada di dalam suatu konteks. Para linguis dalam mendefinisikan mengenai konteks dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada konteks bahasa atau asyak al-lughawi. Yang kedua ada konteks emosi, asyak al-atifi. Yang ketiga ada konteks situasi, asyak al-mauqif. Dan yang terakhir ada konteks budaya atau asyak as-saqafi. Selanjutnya yaitu mengenai definisi konteks bahasa atau asyak al-lughawi. Konteks bahasa adalah makna yang dihasilkan dalam penggunaan kata dalam suatu kalimat ketika tersusun dengan kata-kata lainnya yang menimbulkan makna khusus. Makna dalam konteks bahasa berbeda dengan makna dalam suatu kamus, karena di dalam kamus masih tersimpan atau mengandung makna kemungkinan-kemungkinannya. Sedangkan makna dalam konteks bahasa yaitu mempunyai batasan-batasan tertentu yang jelas dan tidak bermakna ganda. Yang kedua ada konteks emosional atau asyak al-atifi. Konteks emosional adalah kumpulan perasaan dan interaksi yang dikandung oleh makna kata-kata, dan hal ini terkait dengan sikap pembicara dan situasi pembicara. Yang ketiga ada konteks situasi atau asyak al-mauqif. Konteks situasi yaitu makna yang berkaitan dengan waktu dan tempat berlangsungnya suatu pembicaraan, di mana konteks situasi ini mencakup artian siapa, kapan, dan di mana, serta dalam situasi apa pembicaraan tersebut berlangsung. Yang terakhir ada konteks budaya, yaitu keseluruhan makna yang memungkinkan bermakna dalam budaya tertentu. Ahmad Mukhtar berpendapat bahwa konteks budaya adalah lingkungan budaya dan masyarakat yang memungkinkan suatu kata dipergunakan. Sedangkan definisi menurut para linguis lain mengemukakan bahwa konteks dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada konteks bahasa dan konteks non-bahasa. Konteks bahasa mendefinisikan sebagaimana definisi sebelumnya. Sedangkan konteks non-bahasa yaitu sejumlah unsur-unsur non-bahasa yang memberikan kesempurnaan makna bagi percakapan atau teks tersebut. Konteks non-bahasa ini mencakup mengenai asyak al-hal, asyak al-maqam, dan asyak al-mauqif.